Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Sadiq dengan NPM 24081070100104. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil dari tugas basis data yang telah saya buat. Baik. Di sini bisa kita lihat deskripsi tugasnya adalah tugas dikerjakan secara individu. Soal nomor 1 ditujukan untuk mahasiswa dengan NIM ganjil dan soal nomor 2 ditujukan untuk mahasiswa dengan NIM genap. Kemudian buatlah basis data dan tabel-tabelnya berdasarkan IRD di bawah sesuai dengan nomor soal yang ditujukan untuk Anda. Asumsikan constraint yang Anda perlukan pada tabel-tabel tersebut. Constraint yang harus ada adalah primary key dan foreign key. Constraint yang lain dapat Anda tambahkan sesuai asumsi Anda. Anda dapat menambahkan atribut lain bila diperlukan. Rekam dan presentasikan secara individu hasil tugas Anda. Bisa berupa rekaman screen yang diberi penjelasan, lalu upload ke YouTube dan set visibilitas sebagai tidak publik atau publik. Buat laporan yang berisi cover, yang berisi NIM dan nama Anda. Asumsi-asumsi yang Anda analisis berdasarkan IRD yang disediakan. Sintaks SQL untuk melakukan create setiap tabel pada basis data yang Anda buat, beserta deskripsi struktur tabelnya. Jika constraint ditambahkan sesudah Anda selesai membuat tabel, tuliskan juga SQL penambahan constraint tersebut. Link untuk melihat video presentasi kumpulkan soft copy laporan melalui link tugas pada e-learning. Juga masukkan URL video YouTube pada bagian teks yang disediakan pada tugas. Baik, di sini saya akan membuat soal nomor 2 karena NPM saya genap. Maka saya akan membuat soal nomor 2. Nomor 2 merupakan IRD pemesanan makanan di restoran. Oke. IRD data belum memiliki kardinalitas. Silakan Anda rancang sendiri sesuai keperluan. Atribut di atas dapat saja Anda tambah bila diperlukan. Anda dapat membuat asumsi-asumsi sesuai dengan pemahaman Anda tentang kondisi pada real case. Baik, di sini bisa dilihat kardinalitasnya. Di sini ada pelanggan, karyawan, menu, harga, ya. Dan untuk sintaknya saya membuat seperti ini. Di sini pada tabel customer, pelanggan. Di sini ada seperti customer ID, entry primary key, name varchar, email varchar unik, phone varchar. Dan untuk deskripsinya seperti ini ya. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Jadi tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang pelanggan yang melakukan pemesanan di restoran. Setiap pelanggan akan memiliki data pribadi yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas mereka serta untuk menghubungi mereka. Customer ID primary key adalah ID unik yang diberikan kepada setiap pelanggan. Ini menjadi pengidentifikasi utama untuk setiap identitas pelanggan. Dan name pelanggan. Alamat email pelanggan yang harus unik agar tidak ada suatu pelanggan dengan email yang sama. Phone, nomor telepon pelanggan. Oke, dan di sini bisa dilihat selanjutnya ada terminal food, makanan ya. Jadi di sini saya membuat sintaknya seperti ini: food ID entry primary key, food name varchar, price decimal. Dan untuk deskripsi foodnya itu seperti ini, bisa dilihat. Jadi tabel ini menyimpan informasi tentang makanan yang ada di restoran. Setiap makanan akan memiliki nama dan harga tertentu yang dapat dipilih oleh pelanggan saat membuat pesanan.
Jadi food ID primary key adalah ID unik yang diberikan untuk setiap jenis makanan. Dan food name, nama makanan yang ditawarkan oleh restoran. Price, harga dari makanan tersebut. Oke. Dan selanjutnya adalah tabel menu order, menu pesanan. Di sini untuk tabelnya saya buat seperti ini. Ada order ID NT, food ID NT, quantity NT, primary key, order ID, food ID ya. Foreign key, order ID, reference order, order ID. Foreign key, food ID, reference food. Itu food ID. Jadi untuk deskripsinya itu seperti ini. Bisa dilihat lah, ada order ID, food ID, dan juga quantity. Tabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara pesanan dan makanan yang dipesan. Ini adalah tabel many to many yang menghubungkan pesanan order dengan makanan food. Karena satu pesanan bisa berisi banyak makanan dan satu makanan bisa dipesan dalam banyak pesanan. Order ID, foreign key, ID pesanan yang terhubung dengan tabel order. Food ID, foreign key, ID makanan yang terhubung dengan tabel food. Quantity, jumlah dari makanan tertentu yang dipesan dalam satu pesanan. Dan selanjutnya sini saya membuat tabel payment, pembayaran. Jadi untuk tabelnya itu saya membuat seperti ini. Payment ID NT primary key, order ID NT, dan payment date. Total amount decimal, foreign key, order ID, reference order. Dan untuk deskripsinya tuh bisa dilihat seperti ini, ada payment ID, order ID, payment date, total amount, dan tipe-tipenya juga. Jadi tabel ini menyimpan informasi mengenai pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan untuk pesanan mereka. Setiap pesanan dapat memiliki satu pembayaran yang terkait dengan jumlah tertentu. Payment ID primary key adalah ID unik untuk setiap pembayaran. Dan order ID foreign key, ID pesanan yang dibayar, menghubungkan pembayaran dengan pesanan tertentu di tabel order. Kemudian payment date, tanggal pembayaran dilakukan. Total amount, jumlah total yang dibayar untuk pesanan tersebut. Baik, sekian penjelasan laporan tugas basis data yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.